Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, kita awali kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita kembali bersyukur kehadiran Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah. Tanpa terasa hari ini kita sudah masuki kita yang mulai hari Rabu, berarti sudah hari yang kelima. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, keempat ya. Keempat. Bagi yang mulai hari Kamis, subuh yang ketiga. Kita tidak lagi mempermasalahkan perbedaan itu Bapak Ibu jemaah. Jangankan di zaman kita, di zaman Rasulullah sudah ada perbedaan. Walaupun Nabi masih hidup. Bapak Ibu, ketika seorang imam setiap selesai baca Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas sebelum dia baca surat panjang. Waladhdallin, amin. Lalu dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia baca ayat yang lain. 2 rakaat salat subuh, 2 kali dia baca. Sehingga ada jemaah yang kurang berkenan dilaporkannya kepada Rasulullah. Pak Ibu, ketika Nabi dapat laporan, Nabi tidak langsung menyalahkan. Itulah contoh tauladan Rasulullah. Jadi kalau ada kabar tentang sesuatu, jangan langsung mengambil keputusan. Salah orang, salah orang. Nah, kadang-kadang seperti itu Pak Ibu. Awak tidak pernah basuh jurang terus, tidak pernah disakiti, tidak pernah berapa. Tapi dia orang lawan jiwa satu lawan jiwa, padahal kita tidak tahu. Seperti itu kadang-kadang kesalahannya kita tidak tahu. Maka Rasulullah panggil, ditanya, cek, benar seperti ini laporannya? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas itu ya Rasulullah. Ini latar belakangnya karena kecintaan kepada surat Al-Ikhlas dibaca lalu. Maka kata Rasulullah, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai nanti di akhirat. Bapak Ibu, yang awak cintai, yang awak sukai, itu awak pulang nanti kepada Allah. Pada sana Bapak Ibu suka beribadah kepada Allah. Banyak kita lihat orang meninggal dalam ibadah, yang sholat dan baca Quran, sedang puasa. Orang yang senang bermaksiat sampai mati dan taubat, ya kalau maksiat dia mati. Pak Ibu jemaah, kamu akan bersama dengan yang kamu cintai nanti. Maka Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan. Mari letakkan kecintaan kepada Allah dan Rasul di atas segala-gala kecintaan. Jadikan kesenangan kita dekat dengan Allah. Jadikan kesenangan kita beribadah kepada Allah, berbuat kebaikan. Bapak Ibu, kita berdoa semoga amal ibadah kita, amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terkirimkan buat iman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu, kepada saya dimintakan sejarah sahabat. Bapak Ibu jemaah, karena kesempatan kita terbatas, maka
mungkin hal-hal yang bisa kita tauladani kita ambil, karena kisah tauladan Abdurrahman bin Auf sebagai besar kita sudah mengetahui. Beliau ini sahabat, salah satu sahabat yang mendapat jaminan dari Rasulullah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lah dapat jaminan. Kira-kira awak Pak Ibu Anda pernah dapat jaminan tuh? Alun nih. Beliau ini dapat jaminan. Kalau lah jaminan dah jalin pasti sampai. Maka Bapak Ibu jemaah, apa yang dapat kita ambil, kita tauladani, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Contoh Bapak Ibu jemaah, beliau sahabat termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang mula-mula masuk Islam. Beliau mendapat pendidikan akhlak yang baik dari ayahnya. Ayahnya termasuk orang yang terpandang, orang kaya. Ya, dia dididik dengan akhlak yang baik, sehingga di dalam riwayat kita baca Bapak Ibu, Abdurrahman ini tidak pernah sama dengan Utsman, dengan Abu Bakar mabuk-mabukan, berzina, kemudian menyembah berhala, tidak pernah terjaga. Lalu ketika Islam datang, Bapak Ibu, dari mana beliau dapat? Dari sahabat kentalnya, sahabat dekatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bersahabat, carilah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan terbawa. Karena agama seseorang itu, kata Nabi, sesuai dengan temannya. Bakawan awak di orang yang jauh dari Allah, samulu awak dake bisa tahu. Dan azan awak lebih segera. Ala lekola capek banam. Kalilah tu bantu aku masuk sargo isu saya. Kenapa begitu? Boleh kalau banyak orang apa saja. Maka Abdurrahman ini Bapak Ibu sudah sebelum Islam sudah bersahabat. Beliau sudah terkenal sebagai seorang saudagar kaya, dapat pendidikan. Ketika Abu Bakar menyampaikan Islam, tidak sulit beliau menerimanya. Cuma minta berpikir, lalu minta penjelasan kepada Abu Bakar. Setelah dijelaskan, mudah menerima. Akhirnya menghadap Rasulullah, beliau menyatakan keislamannya. Dan keislamannya, keimanannya Pak Ibu jemaah, pantas untuk kita tauladani. Nah, kita contoh keimanan yang tidak sekedar percaya, tapi benar-benar tertancap kuat kokoh di dalam jiwa beliau. Ini dibuktikan Bapak Ibu ketika beliau sudah menyampaikan atau menyampaikan orang banyak, dan orang banyak kaumnya sudah tahu bahwa beliau Islam, ikut Nabi Muhammad, maka beliau mulai dibenci. Ya. Seringkali dikucilkan, bahkan tak jarang beliau mendapat intimidasi, disakiti. Bahkan beliau disuruh untuk ikut hijrah di Habsyah, di Ethiopia, termasuk sahabat yang hijrah. Kemudian ketika datang perintah hijrah ke Madinah, beliau berangkat ke Madinah, ikut hijrah ke Madinah. Nah, ketika berangkatlah Bapak Ibu, kita lihat bagaimana keimanan beliau, patuh dan tunduknya. Ketika dia mau berangkat, apa kata orang-orang kafir Quraisy, orang Mekah? Kamu dapat kaya raya ini, kekayaan ini di Mekah ini. Maka kalau kamu pergi hijrah, tidak boleh kamu bawa satu juga. Termasuk istrinya juga tidak mau hijrah. Maka Bapak Ibu jemaah, dia relakan, dia ikhlaskan. Begitu kuat kokoh keimanannya. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika keyakinan kepada Allah kuat, hatinya kalbul mukmin, kalbu orang mukmin itu Baitullah, rumahnya Allah. Taisi dari Rasulullah, diisi dengan keimanan. Maka bernilai tinggi ke harta yang banyak itu bagi dia. Dah.
Dia pilih tinggal semuanya. Dia pilih Allah dan Rasulnya. Jual ibaratnya apa ibu? Dengan baju yang ada di badan saja. Begitulah Bapak Ibu keimanan kalau sudah kokoh, harta benda tidak menyangkut di hatinya. Maka para sahabat itu Bapak Ibu, mereka banyak yang kaya raya, tapi kekayaannya tidak sampai lekat ke dalam hati, sehingga tidak tersangkut hati ke situ. Jadi kalau enak saja. Maka Bapak Ibu jemaah, kita boleh punya harta yang banyak, punya anak yang sukses, punya pangkat dan jabatan, tapi Islam Rasulullah mengajarkan jangan sampai semuanya itu lekat di hati. Lalu kecintaannya yang berlebihan kubur. Bapak Ibu, celakanya manusia hari ini hubun dunia itu penyebab Bapak Ibu kecintaan kepada dunia yang berkelebihan. Maka para sahabat, khususnya Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu jemaah, itu yang bisa kita teladani dari beliau. Keimanan yang kokoh, Allah saja yang dia punyai. Dia pergi hijrah atas perintah Rasul, tidak ada yang lain tanpa harta sama sekali. Bapak Ibu, keimanannya yang luar biasa. Beliau terkenal orang yang paling dermawan dan suka membantu. Ini kekayaan yang dia punyai, Bapak Ibu, yang dia minta ketika sudah Islam. Apa yang dia minta Bapak Ibu? Setiap dia minta Allah diberi. Yang nomor satu yang dia minta adalah dalam berusaha, berdagang, keberkahan dan keridhaan Allah nomor satu. Di Bapak Ibu boleh saja kita minta, tapi yang nomor satu minta ridho Allah dalam apa yang kita usahakan. Ridho Allah, apa saja ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka apa yang kita dapatkan itu membawa kepada kebaikan, kelapangan hati. Kalau Allah sudah ridho, umat Nabi Muhammad itu dalam Quran katakan wa batahu nafadullah minallahi wa ridwana. Dia mencari karunia di muka bumi. Jadi pedagang kan dia, jadi pegawai kan dia, apapun bentuk pekerjaannya Bapak Ibu, macam-macam pekerjaannya. Wa batahu nafadullah minallah wa ridwana. Ridho. Berarti ini ridho Allah. Berarti ini ridho Allah. Ridho Allah berarti. Kalau Allah ada ridho, itu garisnya. Silakan kita berusaha. Cara seperti ini ridho Allah. Seperti ini ridho Allah. Kalau tidak, dia tinggalkan. Allah perintah, Rasulullah perintahkan beliau hijrah. Harta yang melimpah, apa yang dia cari? Ridho Allah. Rasulullah suruh. Ya sudah, tidak. Bapak Ibu, ini apa yang faktor yang mendorong kekokohan, kekuatan iman, keyakinan. Maka itu Bapak Ibu, orang beriman bisa tenang hidupnya, bisa damai dia. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Kenapa? Dia punya Allah. Di Bapak Ibu, kalau di dalam kalbu aku Allah yang selalu nomor satu, Bapak Ibu, kita boleh saja punya segala sesuatu, tapi tetap Allah di atas segala-galanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ketika beliau sampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan orang Mekah, orang Muhajirin dan orang Madinah, orang Ansar. Beliau pedagang yang kaya raya, sukses. Dia dicarinya kawan pedagang sukses dulu di Madinah. Nah, namanya Sa'ad bin Rabi'. Ya, Sa'ad dagang kaya, orang sukses. Maka ketika dipersaudarakan, apa kata Sa'ad ini? Wahai saudaraku Abdurrahman, saya punya banyak kekayaan. Saya termasuk orang terkaya di Madinah ini. Nah, maka silakan kamu ambil separuh harta saya untuk kamu. Saya punya istri 2. Nah, itu istri saya 2. Kamu lihatlah mana yang kamu sukai, akan saya ceraikan. Lihat oleh bapak, lihat. Ada. Lihat. Ada. Apa yang mendorong iman?
keyakinan. Ya. Pedagang sukses sama pedagang sukses diterima kan Bapak Ibu? Nah ini hebatnya. Itulah sikap mental, sikap jiwa orang beriman. Ya. Ditawari seperti itu, mumpung kesempatan tidak datang 2 kali bilo lain, ambillah. Ya. Enggak, Abdul Rahman enggak. Saudaraku, terima kasih. Semoga hartamu harta yang diberkahi oleh Allah. Amin. Semoga ibumu hidup yang berkahi oleh Allah. Amin. Tuhan, tunjukkan saya jalan ke pasar. Beliau pedagang dulu, saudagar dulu. Tunjukkan saya jalan ke pasar. Dia bawa tadi yang pasar. Apa itu? Apa yang digali orang? Yang ada orang gali, Buat mengatakan ada orang jualan cangkul, ya, yang tanya cangkul. Nah, berarti sekian yang gali Bapak. Tapi dengan cara ambo balik, tapi uangnya tidak tunai kan? Tidak tunai. Dekor ambo balik kok, ambo dia. Pak Ibu Jemaah. Kemudian sudah itu jalan, dia lihat, dia dagang, dia dagang sambil melihat situasi. Hebatnya orang-orang ahli dagang seperti itu, Pak. Ya, seperti itu. Dia lihat situasi bagaimana. Kemudian dia berencana mengambil lapak atau toko untuk dikontrak, dicari dapat yang strategis. Lalu ditanya kontraknya berapa. Rupanya luar biasa mahalnya. Madinah mahal. Pantas tidak banyak orang yang kenapa banyak yang di daerah itu orang kalau mahal. Lalu Bapak Ibu Jemaah, dia cari, tak jadi dia kontrak. Nampak olehnya tanah kosong dekat pasar itu Bapak Ibu Jemaah. Lalu kalau orang yang ahli bahkan kebayang bisa cari ekspresi yang bisa. Lalu dicari, kemudian dibilang kepada saat ini, kepada saudara saat tanah itu bagus, bukan tanah bisa untuk kita bangun. Lalu saya minta dan kau membelinya. Nanti baru sesudah itu saya bayar. Apa kata sahabatnya? Di mana kamu yang suka, ambillah. Jangan pikirkan pembayarannya, saya hadiahkan untuk kamu. Sama-sama Pak Ibu keimanannya. Ya. Ambillah, jangan pikir oleh bayinya. Itu hadiah dari saya. Maukah Abdul Rahman? Dah. Itu sikap mental orang beriman tuh Pak Ibu. Saudaranya yang mau membantu, dia yang bisa tidak mau. Lalu diambil tanah itu Bapak Ibu Jemaah. Lalu dibangunlah lapak. Hebatnya Abdul Rahman ini Bapak Ibu Jemaah tidak kontrakkan, sistemnya dah. Itu yang dirubah Bapak Ibu. Ya. Landasannya apa? Kasih sayang, innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara, persaudaraan yang kedepankan. Itu Allah yang dicari. Manfaat bagi manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya. Maka setelah dia bangun, Bapak Ibu Jemaah, gimana caranya dikontrakan? Silakan tinggal orang-orang yang kepala Pak itu yang pindah ke situ. Caranya Pak, berdaganglah dulu. Nanti kalau sukses bagi hasil, dan bagi hasilnya kalau tidak sukses, tidak usah dibayar. Luar biasanya Bapak Ibu Jemaah. Ya, dibagi hasilnya. Kalau dah. Dan kemudian Bapak Ibu Jemaah, di antara beliau sekian lama jadi orang terkaya di Madinah. Jadi kekayaan yang di Madinah yang Makkah itu tidak dibawa oleh dari miskin, dari Baranto, dari bajuna lagi di badan. Akhirnya Bapak Ibu beberapa saat sesudah itu, berapa lama sudah itu, Abdul Rahman terkenal jadi orang terkaya di Madinah. Bapak Ibu kita lihat, baca ada beberapa prinsip yang dia pakai, strateginya. Ya, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu berdagang misalnya
atau dalam bagaimana kunci kita. Yang pertama, tidak pernah mengambil keuntungan yang besar dalam bisnis. Ya, mengalir tadi. Aku banyak dicontoh orang bapak ibu. Tidak banyak enak bodoh, tidak mahal, tapi banyak laku. Untung tidak banyak loh, tapi laris. Akhirnya kan banyak aja dia. Ya. Jadi kalau ada hari ini bapak ibu dari situ dulu. Ya, dari situ dulu. Kalau kadang-kadang ada sekali baru tuang, pek nak kadang. Ya. Pek sekali apa tuang, kadang. Enggak, Abdurrahman enggak. Dia tidak mengambil kesempatan. Masyarakat butuh, umat butuh, kebutuhan umat itu dicarikannya, lalu untungnya enggak, sekedar saja, enggak banyak diambil. Ya. Yang kedua, beliau dalam bisnis menjual barang secara tunai, Pak. Tidak ada kredit. Itu menghindarkan kita dari riba. Jadi kalau pedagang tunai, utang itu dapat jadi masalah. Maka Abdurrahman dalam bisnisnya tidak ada cerita utang-utangan, bayar tunai. Ya. Kadang-kadang kan awak banyak seperti itu. Lebih-lebih kalau dagang-dagang aku sudah perdagangannya baru kamu mulai seketik-seketik, lah banyak lo nambah utang. Sebulan sudah berdagang, ada buka-buka Pak tu lain. Baka buka ulang utang selesai doang, habis Abdurrahman dah. Dah bayar tunai. Sehingga orang membayar di tempat kadai-kadai itu hari ini tunai, besok boleh utang. Hari ini tunai, besok utang. Itu dah tahu orang biswa. Ini balik. Coba lihat. Hari ini tunai, besok boleh utang. Datang lo besok lihat. Kecuali balik. Itu bila orang kau utang. Tidak ada orang utang. Ya. Bapak Ibu seringkali. Ya. Makanya Nabi wanti-wanti kalau tak tapasowana dalam hidup Bapak Ibu tak usah berutang. Ya. Kenapa? Kadang-kadang Bapak Ibu lah dia utang lo kayaknya jadi musuh dawak. Nyo, utang jawab apa? Utangan tak nyoba bayi ya. Habis pun nak bilang kawan siapa? Awak nak bilang kayaknya nak bilang kawan. Mana cok terjadi? Awak nak punya binti nak bilang kayaknya atau inyo nak bilang kawan. Kan dua kali rugi waknya tu. Bapak Ibu jemaah, hati-hati kalau kita beri utang. Kalau Bapak Ibu kembali utang, jangan siapkan diri untuk jadi sedekah sedekah lain. Baru kadang-kadang seringkali terjadi seperti itu. Awak lo nak sakit hati, bara rugi wak. Sudah pikiran dari bayi hati, disakiti lo bara rugi. Pak Ibu, yang kedua, yang ketiga, ini yang paling dijaga, jujur dalam menjalankan perdagangannya. Sehingga orang-orang Madinah yang berbisnis dengan beliau, belanja dengan beliau, tidak pernah tertipu dengan barangnya. Sama seperti Rasulullah. Baca lihat, wah kualitas nomor 1, ko nomor 2, ko nomor 3. Kalau wak kini banyak barang, nama rancak sesadoan, nomor 1 sesadoan. Di Bali bulan-bulan datang gua nak kira tu berlima, tak kicau. Barang kawin ke Bali. Ada pek mengicau orang, itu luar biasa. Mengal bodoh hela aja. Orang lagi kicau, orang berpola ni. Dah. Beliau tak mau. Apa yang beliau cari di pokok landasannya itu Allah. Berbisnis di atas kejujuran. Jujur itu Bapak Ibu jemaah, dekat kepada kebaikan-kebaikan itu jalan menuju surga. Maka orang jujur hidupnya tenang. Bismillah wak, tapi mengicau bismillah Bapak Ibu jemaah membawa ketenangan ke harta yang banyak kan? Tidak Bapak. Jangan pernah mengira orang yang berlaku bohong akan tenang jiwanya dah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dimanapun dia berada, orang yang menebar kebohongan dia akan menerima akibatnya. Itu sampai kini 10 tahun ke belakang boleh bohong sisi yang bahagia ada. Itulah buah kebohongan.
Ada tenangnya tak? Dah. Nah, yang ketiga, yang keempat, orientasi beliau dalam bisnis pasar. Artinya apa? Apa yang dibutuhkan oleh orang banyak, apa yang bermanfaat bagi orang banyak, itu yang beliau cari. Nah, jadi di samping pedagang yang bermanfaat, Bapak Ibu, beliau membantu masyarakat dengan cara menyediakan kebutuhannya dan tidak meletakkan barang di atas yang tinggi itu. Tidak ada, Bapak Ibu, tidak ada. Dia dilihat apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu yang beliau sediakan. Lalu ketika beliau menjualnya, dalam dasarnya apa? Persaudaraan, membantu. Tempat yang kelima, beliau selalu berbisnis mencari berkah. Apakah Allah dengan bisnisnya itu ridho atau Allah tidak suka, bermanfaatkah untuk orang banyak? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu selalu yang melandasinya. Lebar bono durang pindah pasar. Bapak Ibu mencari keberkahan, berkah yang didahulukan. Kemudian yang terakhir, selalu menjual barang yang berkualitas. Bapak Ibu, artinya barang yang dijualnya tidak barang KW, barang yang benar-benar baik untuk masyarakat. Pak Ibu jemaah, ketika datang rombongan ke Madinah, 600 unta besar penuh dengan permata, berlian, emas. 600, kalau kini 600 truk gitu, tronton lah. Karena itu kini kalau dulu entah dulu tidak ada. Atau 600, coba ya Pak Ibu, 600 banyak yang tua. Nah, kalau ibu kini macet total deh. Berapa asetnya? Kalau zaman kini dia buat Pak Ibu triliunan. Kekayaan yang luar biasa. Kemudian datang ke Madinah, lalu istri Rasulullah Siti Aisyah komentar, Abdurrahman kata Rasulullah termasuk sahabat yang merangkak, artinya lampe masuk ke sarungnya, lampe. Tapi di bagian awak tetap sebelum cepet, ya, lampe. Ya. Kenapa? Karena hartanya banyak. Lama pemeriksaannya, lampe sebenarnya. Tahu Abdurrahman, nampak Ibu jemaah, nangis dia. Lalu seluruh 600 ekor unta yang penuh dengan apa tuh, saya sedekahkan semuanya untuk penduduk Madinah. Habis sedoa. Kenapa? Karena takutnya tak lambe masuk surga. Jadi orientasinya ke situ. Untuk masa depan, masa yang dan dunia. Kenapa? Dunia sementara. Ketika dikatakan oleh istri Rasulullah, Bapak Ibu jemaah, disebut Nabi, disebut Rasulullah, Abdurrahman termasuk sahabat yang terlambat masuk surga. Kenapa? Hartanya banyak, Bapak Ibu. Lalu dia berikan. Apa yang melandasinya Bapak Ibu jemaah? Orientasi hidupnya akhirat, Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah, bahkan kita juga pernah dengar dari guru kita, ketika dia dikatakan orang yang terlambat masuk surganya, Bapak Ibu, kan hartanya banyak. Lalu orang-orang Madinah gagal panen, panennya nggak jadi panen kurmanya, banyak yang busuk. Bapak Ibu, kan olah busuk sadonya tercampak, dapat kesempatan Abdurrahman maka nyobani kurma busuk atau sadonya. Jangan bayang rumah busuk dibalik untuk aku, takutnya terlambat masuk surga. Nyolah dijamin tapi dalam periksa. Di mana ada kekayaan? Hanya habisan kekayaan. Sudah nyobani rumah busuk itu Bapak Ibu galak. Habis 100 galak. Kalau awak habis 100 stres. Abdurrahman habis 100 galak. Cuma bedanya orientasi hidupnya akhirat. Tapi begitulah ketetapan Allah, takdir Allah sudah ditulis Bapak Ibu, tidak ada salah. Ya, tidak ada salah. Allah yang berkehendak. Kenapa? Sudah di Bali habis, datang orang dari Yaman. Makanya berjangkit penyakit menular. Ya. Penyakit itu BC saja. Aduh, korma busuk.
Apa hebatnya Allah Bapak Ibu jemaah. Nyo ambil arah tu nerancak, nyo ganti tu lebih rancak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau sesuatu yang baik diambil oleh Allah darimu, maka yakinlah, sabarlah. Kenapa? Allah sedang mempersiapkan yang lebih baik dari itu. Itu tak kawan. Nyo ambil arah tu nerancak ya Allah, macam caranya. Artinya kecuali Allah sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik dari itu. Bapak Ibu, sehingga orang nyoborok, dia orang Yaman itu, Arago ada taman-taman ada 10 kali lipat. Nyolah, pojok karat toko lah bagian, ada Allah nyopulang ada berapa 10 kali lipat. Artinya tadi ayat tadi. Ya, sampai 700 kali lipat balasan Allah. Perumpamaan orang yang bersedekah berlipat di jalan Allah itu seperti menanam sebuah biji. Ditanam 1 tumbuh 7, datang 7, setiap 7 tumbuh 100. 1000 kali 7 kali 100, 700.000 sampai batas yang tidak ditentukan Allah. Kalau harta kita di jalan Allah, Bapak Ibu jemaah, Abdurrahman bin Auf sudah memberikan tauladan yang luar biasa kepada kita. Bagaimana ketika beliau yang kaya raya, bahkan ketika beliau meninggal dunia, hartanya luar biasa banyaknya. Dan harta yang banyak itu Bapak Ibu tidak pernah membuat beliau berubah. Tidak pernah berubah. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu hati-hati kita. Ya, kadang orang sakit tapi iko sakit tapi iman sakit iko sakit berubah. Dia ilmu Allah wa tamarsosan yang benar awak sedan sakti yang urang pun dan hati-hati. Di kalau dikecian setan iblis pikiran awak tu kadang-kadang iblisnya lagi keluar. Ya, itu yang harus dia buat, yang dia harus dikuasakan. Berapa banyak orang ketika ada ilmu, nyoba ilmu, dia sombong di ilmu, dia sombong dengan kekayaannya, dia sombong dengan pangkatnya, jabatannya, dengan keturunannya, dengan nasabnya, dengan banyaknya pengikut. Dan kesombongan akan membawa kepada kehancuran. Abdurrahman bin Auf sampai hari ini dikenang. Apanya yang dikenang? Kedermawanan yang luar biasa. Bisa dijadikan tauladan. Beliau ahli surga, tapi tidak pernah terlena dan bangga dengan itunya. Bapak Ibu, apa yang mendasari kokohnya dan kuatnya keimanan? Bapak Ibu jemaah, kamu pernah baca sebuah kisah nyata Bapak Ibu? Dia seorang perempuan dilamar, dia wanita solehah dilamar oleh laki-laki soleh di Jakarta. Ya, Bapak Ibu sudah setuju orang tuanya. Laki-laki ini kemudian pulang ke kampungnya beritahu. Kampungnya kalau tidak salah dulu di Kalimantan, tapi Kalimantan pokoknya luar Jawa. Pergi beritahu. Pak Ibu, kalau siapa keluarganya lah nerimo. Sampai di kampungnya apa yang terjadi? Laki-laki ini dinikahkan dengan orang kampungnya, dicari dulu di kampung Pak Ibu. Ini siapa? Ya. Akhirnya tidak jadi dia menikah di Jakarta dengan pilihannya dia menikah dengan pilihan orang tuanya. Pak Ibu, kalau yang perempuan tadi itu tidak punya iman, ya tidak kenal dengan Allah, Pak, kilo-kilo perasaan luar biasa stres itu. Boleh Allah, Pak Ibu gimana? Tapi karena dia beriman, di keheningan malam sepertiga malam terakhir dia sudah biasa, dia bilang dia kagum kepada Allah masalahnya. Jika ada Allah masalah Bapak Ibu nampak dia rancang itu kalau Allah sedang buat. Jadi kecil-kecilan orang yang disawi-sawikan. Maka dia katakan, ya Allah, hamba yakin ya Allah, berarti bukan dia yang terbaik ya Allah. Pasti ada yang lebih baik itu yang akan lakukan. Dan hamba minta ya Allah yang lebih baik itu. Pak bisa mereka itulah keyakinan kepada Allah. Enggak risiko pasti ada. Mulai lo malah rencak coba kira tidak jadi lo. Kenapa? Bukan itu yang terbaik. Nyumbaco ilmu Muhammadiyah yang tersirat belakangan saudara. Tenang jiwanya Bapak Ibu. Apa yang terjadi sudah itu doanya dikabulkan Allah. Dia mendapatkan laki-laki, ganti laki-laki yang memang lebih baik dari yang pertama. Bapak Ibu, di sini keyakinan, keimanan kepada Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Keyakinan
takdir itu tidak ada yang salah. Yang salah kok awak salah menyikapi. Maka Bapak Ibu jangan pernah menyalahkan takdir. Pak Ibu de menyasa Pak de udah dulu itu tidak ubian. Ada siapa Pak benar menyasa dengan ini mudah buat tahu tidak kuliah takdirnya sudah sikapi dengan benar. Ada tak kini ibu-ibu nama dia Siti Asia. Tahu Siti Asia? Siti Asia nanti berarti kau lain tu. Siti Asia istri Firaun. Istri Firaun Pak. Firaun suaminya mengaku Tuhan. Para ada kawari dia Tuhan. Luar biasanya Firaun ngaku Tuhan. Sehingga sampai hari ini tidak ada ibu kan nama mana Firaun. Ada ibu nama mana Firaun. Bagaimana dia menyikapi suami yang seperti itu, Bapak Ibu? Pernahkah kita dengar di dalam hidup, ya Allah, kenapa Engkau berikan saya suami Firaun yang luar biasa? Dia luar biasa taatnya, suaminya Firaun. Bapak Ibu jemaah, ya Allah, rumah di surga lebih saya cintai daripada istana ini. Rumah di surga lebih saya cintai. Ketika keimanannya dikekal oleh suaminya, Bapak Ibu jemaah, apa yang dia minta? Dihukum mati, disuruh mati, minta ya Allah matikan saya sebelum pedang yang memutus kepala itu sampai di badan. Cabut nyawa saya sebelum pelaksanaan itu. Dimatikan sebelum marah pahit perjuangan hidup yang dihadapi. Dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia patuh kepada Allah, Bapak Ibu jemaah. Dia mengikut Nabi Musa, tapi suaminya tidak hanya kafir, Bapak Ibu jemaah, tapi mengaku Tuhan. Kira-kira di zaman ini ada tak suami seorang wanita itu yang sama dengan Firaun? Tidak ada, berarti yang mensawarin itu lain. Bapak Ibu sekali lagi, takdir itu tidak pernah salah. Sikapi dengan keimanan yang benar, maka benar iman kita, maka Bapak Ibu tidak ada yang salah. Kita lihat di belakang itu siapa yang harus takdir? Allah. Inilah Bapak Ibu kajian kita. Mudah-mudahan tauladan dari sahabat Rasulullah mulia ini Abdurrahman bin Auf dapat benar-benar kita tauladani dalam kehidupan kita dengan keimanan dan kedermawan sampai hari kiamat akan tetap beliau dikenang karena kebaikan-kebaikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah Ustaz.